Ya, pemirsa, saya Dian Brandy dari Kabar Beritaku Tegal, Jawa Tengah. Saat sekarang saya sedang mengikuti acara terkait dengan penanganan COVID-19 yang dihadiri oleh Bapak Dandim 0712, Ibu Kapolres Tegal Kota, serta Kepala Dinas Pariwisata Kota Tegal, yaitu Bapak Cucuk. Di mana dalam acara tersebut dihadiri juga beberapa pengurus objek wisata yang ada di Kota Tegal, termasuk sampai dengan tingkat RT. Pemirsa, dapat kita ketahui dari perjalanan acara tersebut, ketegasan yang dilakukan atau disampaikan oleh Ibu Kapolres terkait dengan penanganan COVID-19 serta adanya indikasi oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangan seperti melakukan pemerasan, tindakan-tindakan kriminal, beliau siap atau akan melakukan tindakan-tindakan secara tegas tanpa pandang bulu. Kemudian disampaikan oleh Bapak Dandim 0712 Sultan Pandapotan mengatakan bahwa terkait dengan keberadaan Dandim atau Kodim tersebut siap mengawal langkah yang dilakukan oleh Polres Tegal Kota dalam penanganan COVID-19 serta tindakan-tindakan kriminal yang dapat merugikan masyarakat. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Nanti kita tanyakan bersama kepada Ibu Kapolres, Kepala Dinas Dispora, kemudian Bapak Dandim 0712. Dian Brandy, Kabar Beritaku Tegal, Jawa Tengah mengabarkan. Salam sehat masyarakat Tegal, salam sehat Indonesia. Terkait dengan himbauan ataupun sambutan yang disampaikan Komandan bahwasannya kalau masyarakat tidak peduli terhadap penyebaran COVID-19 sama dengan pengkhianat bangsa, dan hal itu dari kacamata wartawan adalah sebuah motivasi yang sangat luar biasa. Apa tujuan Komandan menyampaikan hal tersebut? Tujuan saya adalah bagaimana memahamkan pada masyarakat bahwa kita ini sedang dijajah oleh corona. Kita ini sedang direnggut kebebasannya. Kita tidak lagi bisa tanpa pakai masker. Kita tidak lagi bisa berkerumun. Nah, ini adalah kebebasan yang harus kita lawan. Yang harus kita lawan di mana corona itu sedang menjajah kita. Nah, kalau kita sedang menghadapi penjajahan, tatkala masih ada masyarakat kita yang nggak paham, yang nggak peduli, atau ada orang yang membiarkan karena kewenangannya, karena jabatan dan sebagainya, ini kan sama saja dengan mengkhianati bangsa. Di mana kita sedang sungguh-sungguh melawan penjajahan itu, maka masih ada orang yang tidak paham, maka dia sama dengan pengkhianat bangsa. Tujuan saya adalah memahamkan masyarakat. Ayo kita lawan sama-sama corona. Siap, terima kasih. Terima kasih. Corona itu, tapi yang pasti adalah tanggung jawab dari para pengelola. Tanggung jawab supaya masyarakat tidak terpapar COVID, tanggung jawab supaya ekonomi masyarakat pulih, tanggung jawab untuk ikut mendukung kenaikan imun masyarakat yang datang ke sini. Jadi tadi kita akan membebankan ini semua ke pengelola usaha. Tatkala mereka tidak ikut bertanggung jawab untuk memberikan aturan, ketentuan, himbauan, ataupun apapun yang harus mereka lakukan, disitulah tempat mereka membiarkan terjadinya apapun yang sifatnya melanggar hukum, maka akan saya proses. Tapi kalau sifatnya tadi berkaitan dengan protokol kesehatan, maka sanksinya adalah kita tutup, nggak ada lagi akses ataupun kegiatan usaha apapun di situ. Kegiatan ya, ini lagi dibahas, langsung ditindaklanjuti. Anda bisa melihat kita akan mulai membudayakan musyawarah untuk mufakat. Ya, tidak semua masalah harus berujung dengan hukuman, pengadilan. Tapi yang paling utama adalah rasa keadilan. Jadi upaya penegakan hukum adalah hal yang terakhir. Rasa keadilan ini akan kami berikan tentunya dengan ada wasitnya ya, dari kami, dari Polri, dari Satgas 3 Pilar, untuk meyakinkan kepada para pengelola bahwa mereka, kita pastikan, kita intervensi mereka supaya melakukan tadi langkah-langkah tahapan pemenuhan sarana prasarana yang harus sesuai dengan standar protokol kesehatan, kemudian mengingatkan para pengelola jasa usaha apapun di wilayah yang mereka kelola itu untuk juga taat menggunakan masker, menyiapkan sarana prasarana cuci tangan dan lain-lain, dan mengingatkan. Jadi ketika mereka tidak lakukan itu, maka tim Satgas COVID di tingkatan kota ataupun yang di kecamatan akan memberikan rekomendasi layak dibuka atau tidak dibuka. Mas Siang. Mas Agung posisi sebagai Ketua Pokdaris Batang Bantarsari.
Batamsari ya. Iya. Ini kan acara sosialisasi penanganan COVID-19. Bagaimana jenengan sebagai Ketua Pokdarwis menyikapi ini, Mas? Kalau saya sebagai Pokdarwis Partai Batamsari di dalam penanganan COVID-19, seluruh anggota dan pedagang yang ada di situ sudah melaksanakan untuk prokes kesehatan. Jadi bila mana ada pengunjung yang datang ke situ tidak memakai masker, kita suruh pulang atau suruh beli masker di masing-masing lapak yang berjualan. Ya, selama ini ditemukan tidak banyak pengunjung yang tidak menggunakan atau tidak taat prokes, Mas? Masih banyak pengunjung yang tidak mentaati, terutama memakai masker. Jadi banyak pengunjung yang tidak memakai masker, kami arahkan untuk kembali ataupun membeli masker di lapak tersebut. Dan bagaimana respon masyarakat, Mas? Respon masyarakat antusias, ada yang acuh-acuh, ada yang langsung membeli, respon baik, ada yang juga kembali karena mungkin tidak pernah memakai masker. Pada saat usai libur Lebaran ini ada kunjungan ke Batamsari yang membludak atau bertambah atau gimana, Mas? Kalau kunjungan Partai Batamsari kemarin pas hari Minggu mungkin karena dari Pantai Alam Indah sendiri ditutup atau buka tutup, sama Kodok juga buka tutup, Pantai Batamsari dan mungkin Pantai Komodo ya cuma budak dari situ. Jadi pengunjung kelebihan dari Pantai Alam Indah dan Pantai Komodo. Sebagai Ketua Pokdarwis salah satu destinasi objek wisata yang ada di Kota Tegal, khususnya Batamsari, harapan terhadap pemerintah terkait dengan penanganan COVID-19 bagaimana, Mas? Saya pengennya dari pemerintah sendiri survei juga ke Pantai Batamsari, karena Pantai Batamsari juga membantu dari pemerintah Kota Tegal penambahan objek wisata. Jadi saya inginnya ada sidak dari situ untuk pengunjung, khususnya yang pengunjung yang tidak mau mentaati proses kesehatan tersebut. Tanggapan panjenengan sebagai Ketua Pokdarwis Batamsari terkait dengan kegiatan penanganan COVID-19 ini bagaimana, Mas? Tanggapannya? Kalau tanggapan saya bagus sekali, bahkan perlu ditingkatkan kembali supaya banyak pengunjung dan pedagang-pedagang lapak yang ada di area wisata juga mematuhi aturan. Terkait aturan prokes ya, Mas? Iya, aturan prokes. Harapan ke depan bagaimana, Mas? Harapan ke depan supaya seluruh objek wisata di Kota Tegal bisa maju pesat seperti kembali semula, tidak ada COVID lagi, tidak ada corona lagi, kita bisa istilahnya bersantai-santai di objek wisata tersebut. Oke, terima kasih Mas Agung. Ya.